rahimakumullah. Sebelum saya teruskan materi manasik virtual ini, akan saya awali dengan paparan yang minggu kemarin agar nyambung sedikit, bahwa ibadah haji itu diumpamakan seperti satu istana yang megah, di mana istana yang megah itu bisa berdiri dengan kokoh karena ditopang oleh material yang cakep. Pasirnya bagus, batunya bagus, batanya bagus, semennya bagus, petukannya bagus, kemudian arsiteknya pun top, sehingga didukung oleh semua kekuatan, akhirnya berdirilah istana yang megah. Haji pun seperti itu. Kalau ingin hajinya baik, hajinya bagus, hajinya mabrur, maka harus ditopang oleh kekuatan yang lain. Di antaranya kemarin kita membahas sudah bahwa kalau kita kepingin haji yang mabrur, haji yang nyaman, haji yang senang, haji yang kokoh, haji yang hebat, haji yang diterima oleh Allah, maka harus ditopang oleh kekuatan yang begitu banyak, yaitu diantaranya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya suatu ikrar, pengakuan bahwa kita adalah makhluk, Allah adalah Khalik yang pencipta. Allah itu punya sesuatu apapun yang Allah itu berkehendak atas segala sesuatu yang Allah inginkan. Maka kita berpasrah kepada Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha menentukan segalanya. Sehingga kalau kita sudah berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti di Mekah, di Madinah, kita bisa menerima dengan legowo, dengan besar hati, dengan senang, sekalipun tidak nyaman, karena kita tahu bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita, enak, tidak enak, nyaman, tidak nyaman, ada memang kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tidak bisa protes. Yang ada hanyalah kita bersyukur dan bersabar. Untuk hari ini, kita akan bahas yang topangan yang kedua, penguat yang kedua. Bagaimana haji kita agar kuat, haji kita akan hebat, setelah kemarin ditopang dengan kekuatan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang kedua adalah istana kita, haji kita akan berdiri kuat kalau kitanya sudah bisa melaksanakan sholat dengan baik. Mungkin sedikit aneh, apa hubungannya? Kok kita mau haji ngebahas sholat? Kan gitu kan? Apa hubungannya kita mau haji kok ngebahas sholat? Karena sholat merupakan awal dari segalanya juga. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Bahwa kelak di akhirat, proses hisab, proses pertanyaan tentang amal ibadah kita yang disampaikan oleh malaikat kepada semua hamba. Yang pertama adalah yang dipertanyakan tentang sholat. Seandainya kita kelak sholatnya bisa dijawab dengan baik, maka yang lainnya lebih ringan. Akan lebih ringan. Karena sholat inilah yang bisa menentukan langkah kita ke depan. Langkah-langkah berikutnya dari titik sholat. Artinya, orang itu baik ataupun tidak di hari kemudian, orang itu baik atau tidak di langkah berikutnya, maka lihat dulu dari langkah awalnya, yaitu sholat. Kalau orang itu sudah bisa sholat, bahkan sholatnya baik, maka langkah berikutnya akan baik. Tapi sebaliknya,
Nanti di akhirat pun begitu, ketika ditanyakan tentang sholat, kita membisu, tidak bisa menjawab pertanyaan tentang sholat oleh malaikat, maka urusan-urusan yang lainnya jauh lebih berat. Dalam kehidupan juga sama. Langkah berikutnya mudah atau tidak, maka dilihat dari titik awal sholat. Ibadah-ibadah yang lain akan mudah, akan ringan, kalau sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik. Dengan kita sholat, dengan kita baik dalam sholat, maka urusan sedekah ringan. Urusan zakat ringan. Urusan puasa ringan. Urusan haji akan ringan. Kalau diawali dari sholat. Tapi sebaliknya, akan berat menghadapi bab zakat. Akan berat menghadapi bab sodako. Akan berat berhadapan dengan puasa. Akan berat menghadapi haji kalau sholatnya masih bolong-bolong. Kalau sholatnya masih malas-malasan. Karena tadi sholat merupakan titik awal dari kemudahan-kemudahan berikutnya. Maksud saya tadi itu dari awal bahwa bagaimana kita membangun haji ini bisa baik, haji ini bisa nyaman, haji ini bisa diterima oleh Allah, maka awalilah langkah itu dengan sholatnya dulu. Bagaimana kita terapkan dengan baik sholat. Kali ini akan saya bahas sholat dari kitab Mukashafatul Qulub. Ini kitabnya. Ini yang saya bahas. Halaman 218. Rasulullah SAW bersabda, ma'u'tiya abdun atau an khairan min ayyu'dzana lahu fi raq'ataini yusallihima. Kata Rasul, tidaklah seorang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala suatu pemberian yang lebih baik daripada seseorang dikasih izin, dikasih kesempatan untuk bisa sholat 2 rakaat. Saya ulang lagi, kata Rasul, tidaklah seorang hamba diberi sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik dari Allah mengizinkan seorang hamba untuk bisa sholat 2 rakaat. Artinya apa? Begitu dahsyatnya nikmat yang namanya sujud 2 rakaat. Terkadang kita lupa. Yang kita tahu, yang kita rasakan yang namanya nikmat itu bisa makan enak, bisa minum enak, bisa jalan-jalan dengan keluarga, bisa naik mobil. Semua urusan nafsu itu yang namanya nikmat. Padahal kata Nabi semuanya kecil. Justru nikmat yang terbesar adalah saat kita diberi kemauan oleh Allah untuk sholat 2 rakaat. Itu nikmat yang paling besar, yang perlu disyukuri banget. Sholat 2 rakaat itu, Bu, Bapak, cuma 3 menit. Bayangkan 3 menit sholat 2 rakaat. Logikanya 3 menit, apa sih beratnya 3 menit? Bandingkan nonton bola 1,5 jam, bandingkan main game 2 jam, bandingkan main bola 1,5 jam, bandingkan main bulu tangkis 1 jam, bandingkan jogging bisa 1 jam. Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang lain butuh waktu yang begitu besar, bahkan butuh uang. Naik sepedahan setengah hari, nggak cukup 10.000 uang di dompet. Setiap kita jalan, butuh waktu banyak, butuh uang banyak.
Tapi itu bisa loh, bisa. Bisa kita. Bayangkan Bapak Ibu hanya ingin senang hati, ingin senang keluarga, pergi ke restoran. Hanya ingin senang dengan cara makan-makan. Habislah uang 500.000, habislah uang 1 juta, hanya ingin memenuhi kesenangan dalam bentuk isi perut. Itu dilakukan. Itu ditempuh. Bahkan sampai utang ditempuh. Tapi nikmat yang namanya 2 rakaat sholat hanya 3 menit. Tidak semuanya mampu. Tidak semuanya bisa. Berat seperti menggotong gunung. Tidak kuat, tidak bisa. Nanti, tunggu waktunya. Pada cuma 3 menit. Makanya pantas kata Allah, nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah Allah kasih izin kepada kita, Allah izinkan kita, Allah kasih kesempatan kita bisa sholat 2 rakaat. Maka bersyukurlah kita, istri kita, suami kita, orang tua kita, anak-anak kita, kalau sudah bisa sholat. Karena ini nikmat yang Masya Allah bisa sujud berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih munajat? Munajat itu bebisikan. Bebisikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasa kitanya mengobrol, curhat dengan Allah. Dengan zat yang memiliki kita, zat yang menguasai alam, zat yang menentukan segalanya. Ngomonglah kepada Allah. Kenapa mesti cari yang lain? Kenapa kita datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk sujud, sholat 2 rakaat? Apalagi kalau kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain. 5 waktunya tidak tinggal. Kalau bangun malam tahajudnya dilaksanakan. Kemudian hajatnya, witirnya, di saat pagi dilakukan juga sholat duhanya. Apalagi seperti itu, alhamdulillah. Jadi syukurilah oleh kita semua saat kita bisa bersujud. Syukurin. Ketika Allahu Akbar bisa sholat. Setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Kau kasih kesempatan saya bisa sujud kepadamu ya Allah. Bersyukur, terima kasih ya Allah. Karena apa tadi itu? Walaupun hanya 2 rakaat subuh. Walaupun hanya 3 rakaat maghrib. Walaupun hanya 4 rakaat dohor, asar, isya. Tidak semuanya bisa. Ada yang ngantuk lah, ada yang kagok lagi kerja lah, ada yang lagi di perjalanan lah, ada yang males lah, dan segala macam alasan. Tapi kita ternyata diberikan oleh Allah bisa sujud 2 rakaat salat subuh. Bisa sujud 4 rakaat salat duhur. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih ya Allah. Bisa sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini efek. Itu otomatis. Ya buat orang kerja ya ada upahnya. Orang makan ya ada kenyangnya. Orang lari ada capeknya. Orang sholat juga ada efek positifnya. Jadi, bagaimana kita dengan kita? Dengan keluarga kita? Dengan anak-anak kita? Sudahkah suami kita sholat? Sudahkah istri kita sholat? Sudahkah anak-anak kita sholat? Kalau belum, hayo bersama-sama. Sholat, sholat, dan sholat.
yang membedakan antara kita dengan kaum-kaum di luar Islam adalah sholat. Kalau kita mau berbangga diri, mau bersombong-sombong diri karena banyak sodakohnya, banyak berbaginya, ternyata orang kafir lebih jago sedekahnya. Masih banyak orang yang lebih hebat dari kita sedekahnya. Gotong royong, bantu-membantu, kalaupun kita banyak berbuat itu, ternyata mereka juga banyak membantu. Maka diantaranya satu-satunya yang bisa membedakan antara kita dengan mereka adalah sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berani menempelkan dahi kita di tanah. Merendahkan diri kita bahwa kita memang rendah, hanya Allah yang maha tinggi. Dengan bersujud, menempelkan dahi kita di tanah, berarti menghilangkan semua kesombongan. Menghilangkan keangkuhan. Sekali lagi, bersyukurlah kita kalau sudah bisa sholat. Bila mana belum, yuk kita bersama-sama ajak keluarga kita, anak-anak kita, agar bisa sholat 5 waktu, syukur-syukur bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Selanjutnya, menurut Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala, lau khayyirtu baina raq'ataini wa bainal jannati lakhtartu raq'ataini al jannah li'anna fi raq'ataini iridallahi ta'ala wa fil jannati ridho. Menurut Imam Muhammad bin Sirin, seandainya saya disuruh milih di antara 2 pilihan, apakah kamu akan milih sholat ataukah milih surga? Maka akan aku jawab, aku lebih memilih sholat daripada surga. Kenapa? Sebab dalam sholat mengandung ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan dalam surga adalah keinginanku. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sholat dan surga ini lebih utama memilih sholat. Kalau kita sholat, di dalamnya ada keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, setiap orang yang sholat pasti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita Allahu Akbar, Allah merasa bangga, merasa sayang kepada hamba-hamba yang bisa bertakbir Allahu Akbar, sholat 2 rakaat subuh, atau maghrib, atau asar, dan lain-lainnya. Sedangkan surga itu adalah keinginan manusia. Sehingga ada seorang wali Allah yang berpendapat seperti ini. Seandainya saja saya dimasukkan ke dalam neraka, aku siap. Asalkan Allah ridho. Maksudnya apa? Maksudnya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih tinggi daripada kita mencari surga. Mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih tinggi daripada rasa takut kita dari neraka. Kita dulu waktu kecil, kita diajarkan oleh orang-orang tua kita, oleh guru-guru TK, oleh guru-guru madrasah kita. Hei, sholat, biar masuk surga. Jangan nakal, nantinya masuk neraka. Itu suguhan-suguhan motivasi untuk anak kecil.
agar dia mau sholat. Ditakuti neraka agar dia tidak melawan, agar dia tidak nakal. Memberi suguhan pahala surga, menakut-nakuti ancaman neraka, itu teori untuk anak kecil agar mau ibadah dan agar takut daripada dosa. Lantas bagaimana dengan kita yang sudah tua-tua ini? Yang udah dewasa? Maka harus ada peningkatan. Kita tidak lagi seperti anak TK, kita tidak lagi seperti anak SD, yang hanya bisa berharap surga ketika sholat, dan hanya takut neraka ketika kita mau nakal. Itu anak kecil. Tapi kita tingkatkan kelas kita, bahwa kita ibadah adalah semata-mata minta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan surga, neraka, urusan Allah itu malah. Saya nggak mau mikirin surga, nggak mau mikirin neraka. Saya hanya berpikir bagaimana sholat saya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti efeknya ke haji begitu, Bu, maksud saya. Bagaimana kita belajar ridho daripada berkeluh kesah. Belajar bagaimana kita mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bisa mencari ridho, senang sholatnya, apapun itu, bangun jam 2, bangun jam 3, subuh ngantuk-ngantuk, tetap salat Allahu Akbar, mata mengat. Tapi ikhlas, ya Allah senang, alhamdulillah, bisa bangun jam 4, bisa sholat subuh, senang, walaupun ngantuk.